Halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Jumpa lagi di channel Barokah Mebel Online. Di video saya kali ini saya akan menampilkan proses finishing lengkap, yaitu proses finishing melamin impra dengan clear polyurethane propan PU91 gloss. Simak terus sampai selesai ya. Langkah yang pertama adalah proses dempul dan gerinda amplas. Untuk mebel TV kali ini, dia mebel TV yang model kacamata, bahan jati, ada beberapa bekas paku tembak atau bekas-bekas dempul yang sudah kita lakukan. Kita amplas menggunakan amplas gerinda tangan menggunakan grit amplas 180. Langkah yang kedua, setelah kita amplas menggunakan gerinda, kita amplas meratakan permukaan kayu menggunakan amplas bell sander. Di sini saya masih menggunakan Stanley bell sander SB90. Grade amplas yang saya pakai sama di 120 sampai 180. Setelah kita amplas posisi melintang serat kayu, kita lanjut amplas searah serat kayu untuk mendapatkan permukaan kayu jati yang lebar seperti ini supaya rata dan flat, sehingga nanti didapatkan hasil yang maksimal. Dan setelah selesai, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu amplas menggunakan amplas tipe palm sander. Ini sama ya, menggunakan grit 180. Tujuannya untuk merapikan amplas mentah yang langkah terakhir dari amplas mentah. Kurang lebih seperti ini hasilnya yang kita dapatkan. Yang keempat, proses menutupi pori kayu jati. Mebel TV tipe minimalis dengan papan yang lebar-lebar dan lurus ini, kita perlu ratakan atau tutupi pori-pori kayunya menggunakan wood filler ya. Di sini saya menggunakan wood filler merek Impra. Ya, sudah familiar ya di kalangan para finishing semprot di kayu jati melamin. Wood filler Impra ini bagus, dia lembut, terus kerekatannya juga lumayan oke. Kita oles semuanya, kita tutupi semuanya pori-pori kayu supaya tertutup menggunakan wood filler Impra ini yang warna jati. Kita scrub menggunakan spatula dan tekan searah serat kayu. Nah, ini hasilnya. Semua permukaan yang terlihat sudah kita aplikasi wood filler. Sambil menunggu kering, kita bisa cek untuk permukaan apakah ada yang terlewat atau tidak. Kita tunggu sekitar 2-3 jam. Nah, sekarang sudah kering. Langkah yang kelima, kita amplas menggunakan amplas tipe palm juga. Di sini grit yang saya pergunakan itu mulai dari 240 sampai 320. Tapi khusus untuk ini saya langsung pakai di grit 320 ya untuk amplas yang saya pakai, karena permukaan kayu sebelumnya sudah lumayan rata dan halus. Untuk penyekrapan wood filler sendiri juga sudah oke, jadi langsung saya pakai di grit 320 supaya hasilnya lebih halus, walaupun dia agak sedikit lebih lama untuk proses amplasnya. Kita amplas seluruh permukaan media yang sudah kita aplikasikan wood filler yang kering sampai semuanya bersih dan terlihat kembali permukaan kayu. Cuma bagian pori-pori saja yang tertutup atau masih tertinggal oleh wood filler. Setelah itu kita blow dan hasilnya seperti ini. Jadi pori-pori kayu yang kecil-kecil itu sudah tertutup dengan wood filler. Nah, penampakannya seperti ini dia.
halus dan pori-porinya sudah tertutup. Langkah yang ketujuh, sekarang kita campur takaran campuran warna. Untuk pewarnaan saya menggunakan metode campuran sanding sealer dari Propan Impra juga. Ini melamin sanding sealer Impra MLSS, kodenya MLSS 124. Nah, seperti ini dia. Saya takar di angka 225 dan saya berikan hardener dari Impra sanding sealer sendiri. Ini takarannya di 9:1. Jadi untuk melamin sanding sealernya 225 mili, hardenernya 25 mili, dan thinner pengencernya di angka sekitar 1,5 sampai 1,7 dari perbandingan melamin sanding sealer. Jadi total sanding sealer dan hardener 250, kita tambahkan pengencer thinner HG serbaguna di angka sekitar ya sampai di 550 atau 600 lah, kurang lebih seperti itu. Kita aduk. Untuk proses spray setelah amplas mentah dan wood filler, di sini metode yang saya pakai adalah proses pewarnaan dulu, dan pewarnaan yang saya pergunakan adalah campuran warna dengan sanding sealer, dan prosesnya ini saya aplikasikan dengan spray menggunakan spray gun F100 dari Meiji. Kita tuang ke dalam tabung spray gun kurang lebih di 200 ml untuk sanding sealernya. Warna yang saya pakai di sini itu warna dari Woodstand Impra tipe B yellow. Untuk warnanya saya gunakan botol takar bekas hardener, ya sekitar 1 canting. Cantingnya itu dia potongannya di 1,2 sampai 1,5 cm lah tingginya. Kita aduk. Kurang lebih warnanya yellownya seperti ini ya di dalam tabung spray gun Meiji. Oke, sekarang kita ke langkah 8, yaitu proses spray warna atau proses pewarnaan. Untuk pewarnaan ini saya langsung spraykan campuran sanding sealer dengan warna, yaitu sanding sealer MLSS 124 dari Impra dengan Woodstand B yellow dari Impra juga. Saya spray menggunakan spray gun F100. Saya ratakan semuanya untuk proses pewarnaannya, mulai dari bagian bawah sampai bagian top. Untuk bagian dalam laci atau depan laci juga sudah kita warnai. Proses pewarnaannya saya seperti ini ya, tipis-tipis saja, karena rencananya produk ini dia ke arah candy yellow atau bee yellow. Jadi dia warna akhirnya nanti dia kuning, jati-jati agak kelihatan muda dan kuning. Spray searah serat kayu sampai rata, tipis-tipis saja. Ini proses pewarnaan di layer pertama. Sama ya untuk penyemprotan menggunakan overlapping 50%. Jadi kita ratakan warnanya semuanya sampai rata. Untuk beberapa bagian yang ada kayu sedikit putih-putih, setelah proses pewarnaan dasar ini nanti kita lakukan proses tuning atau kita colokin lah istilahnya. Bahannya sama, menggunakan campuran yang sama seperti ini, cuma untuk pengaplikasiannya setelah proses pewarnaan itu. Nah, ini sudah selesai proses pewarnaan dasar ya, jadi semuanya sudah kita spray menggunakan warna. Ada beberapa putih strip tertentu itu nanti kita colokin atau kita tuning. Nah, ini sudah kita tuning.
Kita tempatkan lacinya juga yang sudah kita lepas tadi untuk melihat atau mengecek apakah sudah rata warnanya. Nah, ini warnanya sudah rata ya, sudah rata. Kita tunggu kering. Setelah kering, kita lakukan langkah proses spray sanding sealer tanpa warna. Jadi ini adalah proses spray sanding sealer tanpa warna di tahap pertama. Dan kita langsung lanjutkan penyemprotan sanding sealer tanpa warna untuk layer kedua. Tujuannya yang pertama, setelah kering proses ini nanti ada proses pengamplasan, jadi warnanya nanti tetap aman ketika diamplas dan kepadatannya didapat. Langkah yang ke-10 ini setelah sekitar 2-3 jam sudah kering proses spray sanding sealer, kita lanjut amplas menggunakan orbital sander. Grade yang saya gunakan di grade 400 ya. Nah, untuk proses pengamplasan sendiri alhamdulillah sudah memiliki mesin orbital sander ini. Hasilnya benar-benar sangat membantu ya. Pertama, waktu untuk pengerjaannya juga optimal, hasil yang didapatkan juga lebih halus karena untuk orbital sander ini tuh dia tidak meninggalkan bekas sekrat. Beda kalau kita amplas menggunakan amplas manual ya. Tapi karena keterbatasan bentuk dan ukuran, maka ada beberapa bagian tertentu yang kita tidak bisa jangkau menggunakan orbital sander, maka kita amplas menggunakan amplas manual seperti ini. Sama menggunakan grade 400 untuk beberapa bagian yang tidak bisa dijangkau menggunakan amplas orbital, kita amplas secara manual. Untuk bagian corner atau pojok-pojok ini kita amplas secara ambang supaya dia tidak pelas ya atau hilang warnanya untuk bagian corner, tapi tetap bisa halus. Setelah selesai semuanya, kita blow dan kita usap menggunakan kain pop atau kain bal ya, supaya debu bekas amplas sanding semuanya hilang dan bersih. Nah, ini setelah dibersihkan, jadi mulai dari amplas mentah, wood filler, pewarnaan sampai sanding sealer kering, kita amplas dan kita bersihkan. Kondisinya kurang lebih seperti ini. Sambil kita cek, kita raba apakah ada yang masih kasar atau enggak. Kita lanjut ke langkah yang ke-12, yaitu proses takaran pencampuran clear propan PU 91. Ini propan PU clear 91 polyurethane atau PU 91 gloss. Keren ya bentuknya, ya eksklusif, dibungkus pakai kardus. Ini hardernya PUA 31 NYFD. Propan PU 91 ini dia non yellowing ya, jadi dia benar-benar clear, tidak menimbulkan kekuningan. Tapi agak unik juga ya, karena warnanya yang kita mau aplikasikan itu kuning. Ini propan thinner PU, mantap ini PU-nya. Yuk kita mulai, kita campur. Untuk takaran perbandingan sendiri ini dia perbandingannya 4:1:3. Ini clear PU-nya. Untuk clear PU 91 glossy dia secara fisik bening sekali, cuma dia kelihatan encer ya, viskositasnya dia tidak terlalu kental. Kita tuangkan 200 ml untuk clear PU 91 atau clear polyurethane propan 91 glossy ini. Sekarang kita buka untuk hardenernya.
Wow, bisa meloncat gitu ya tutupnya. Nah, hardenernya juga dia bening. Kita tambahkan perbandingannya, ini saya beri di 50 ya, karena perbandingannya 1 jadi 50 ml. Clearnya tadi 200 ml. Sekarang propan PU thinnernya ini dikasih di 100 ml. Oh sorry, 150 ml. Jadi perbandingannya 4 untuk clear propan PU 91 glossy, hardenernya 1, dan thinnernya untuk mengencernya itu 3. Jadi perbandingannya 4:3. Sekarang kita aduk. Setelah itu siap kita tuang ke dalam tabung spray gun. Di sini saya pakai spray gun F75 Meiji, karena untuk F100-nya udah mulai batuk-batuk ya, jadi kurang maksimal, udah tua dia. Kita lanjut pakai F75. Kita siap untuk spray. Langkah yang ke-13 adalah proses spray clear propan PU 91 gloss. Kita setting dulu F75 nya. Untuk bukaan lebar semburan dan untuk bukaan cairan atau fluid control knob, di sini saya pergunakan bukaan untuk lebaran sebaran semburan itu di 1,5 bukaan dari tertutup penuh, sedangkan untuk bukaan fluid control knobnya atau cairannya juga sama. Yuk, sekarang kita mulai proses spray. Proses spray sendiri ini saya pergunakan jarak agak jauh ya, di sekitar 20 sampai 25 cm lah harusnya dari media, karena campuran PU clear propan PU 91 glossy ini dia encer ya, terlihat encer. Secara fisik dia itu tidak sekental melamin, jadi harus lebih cepat ritmenya, terus jaraknya juga agak sedikit lebih jauh supaya kabutnya yang didapat dia tidak gampang meleleh atau dilewer. Untuk bagian top masih sama, saya spray dari posisi kiri ke kanan atau searah serat kayu. Jaraknya ya kurang lebih sama, ritmenya seperti ini. Untuk proses spraynya, ini proses spray clear propan PU 91 glossy. Tadi di layer pertama, setelah kering sentuh, sekarang kita lanjutkan di layer kedua. Ini untuk tahap spray clear propan PU 91 glossy di tahapan pertama ya. Layer kedua, sambil kita amati seperti biasa, kita sambil lihat dari samping menuju ke arah sumber cahaya, jadi biar terlihat bagian mana yang terlewatkan atau ada beberapa bagian yang belum optimal proses spraynya, kita bisa ulang seperti ini. Overlappingnya sama di 50%, overlapping spray clearnya. Setelah selesai kita amati dulu, kita lihat. Nah, ini hasilnya untuk spray clear propan PU 91 glossy di tahap penyemprotan pertama, 2 layer ya. Sudah cukup oke, tapi di sini saya akan lakukan lagi untuk tahap yang kedua. Saya coba kira-kira ada dampaknya yang signifikan enggak. Setelah kering kurang lebih ya 1 hari ya, ini kita amplas lagi menggunakan amplas orbital. Di sini saya pakai grade amplasnya di 400 ya, masih 400, karena ya jujur ada beberapa bagian yang dia kurang maksimal sih sebenarnya.
terus kita blow atau kita ska menggunakan spray gun dan kain bal. Nah, ini yang ke-13, tahap spray clear Propan PU 91 glossy di tahap yang kedua. Kita spray permukaan bagian depan dulu, bagian bawah, bagian dalam atau bagian tundan-tundan, bagian samping, kiri dan kanan. Terus kita lanjut ke bagian top. Ini proses spray clear Propan PU 91 glossy di tahap penyemprotan kedua dan layer pertama. Ini karena spray gun F75, saya agak kagok ya, karena settingannya sedikit agak beda, sedikit sih, karena sama di lubang spuyer 1.5, cuma karakternya dia agak beda. Lubang di tutup spuyer dia itu lebih banyak, tapi cenderung dia agak lebih banyak ya fluid yang keluar daripada kalau pakai yang F100. Sama untuk proses penyemprotan, campuran clearnya itu sama ya, di tahap yang sebelumnya tadi, tahap pertama itu dengan yang ini sama, perbandingan masih 4:1:3 untuk clear, hardener dan thinnernya semuanya dari Propan PU 91. Kita tunggu setelah selesai layer pertama, kita tunggu sekitar 1 jam kering sentuh. Kita timpa lagi untuk penyemprotan clear di layer kedua di tahap penyemprotan yang kedua ini. Setelah bagian bawah semuanya selesai kita spray, lanjut kita spray bagian top. Ini coba saya pakai di settingan bukaan lebaran semburan itu tetap di angka 1,5. Untuk fluid kontrol knob saya tambahkan sedikit, jadi 1,5 lebih dikit putaran untuk knobnya. Untuk jaraknya juga dia saya agak jauhkan dikit. Yang pertama itu sekitar di 20 sampai 20-an lah, sekarang ini di angka sekitar 25 lebih dikit, 25 cm dari media. Karena viskositas clear PU ini kalau saya rasakan atau feeling saya sih lebih rendah ya, atau lebih encer. Terus dia itu karakternya ndak langsung lekat seperti clear melamin, tapi agak apa ya, istilah Jawanya itu agak ngelunyur gitu. Oke, ini hasilnya setelah kita lakukan 2 kali proses spray clear PU 91 atau Propan PU 91 glossy. Hasilnya seperti ini ya, menurut saya oke, tapi biasanya karena kalau clear PU itu seperti ini nanti dia akan turun ya, glossiness-nya itu turun sekitar 1 step. Nah, hasilnya kalau sudah kering seperti ini. Bagusnya sih untuk hasilnya dia ada tahap terakhir lagi sebenarnya, yaitu tahap buffing atau tahap poles untuk mengembalikan hasil glossy-nya. Oke, jadi itu semua rangkaian proses finishing melamin Impra dengan clear Propan PU 91 glossy. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.